Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita bertemu kembali lagi dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Bapa. Di dalam ibadah online Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Bapa, Engkau menjamah kami, Engkau mengurapi kami Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami siap Bapa untuk memulai Tuhan ibadah online kami pagi hari ini. Engkau yang mengambil alih Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita datang menyembah Dia. Kita menaikkan setiap ucapan syukur kita pagi hari ini. Kita memberikan penghormatan kita yang terbaik pagi hari ini. Sebab Dia Allah yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa. Kami boleh ada Tuhan saat ini itu semua karena kemurahan-Mu. Ya Allah manasyik ya Allah idibidi kairallah. Ya Allah manasyik ya Allah manasande. Yesus terima kasih. Sebab Kau baik Tuhan, haleluya. Oh, ya Allah manase, glory bagimu. Kami datang Tuhan menyembah-Mu. Oh, glory bagimu. Ya Allah manase. Oh, ya Allah Yesus. Kiana nanase. Haleluya Tuhan. Sebab Kau baik Bapa. Ini kami Tuhan. Oh, Dia adalah manase. Dia adalah manasyik, Dia adalah Ya Allah manasane. Sebab Kau kudus. Ya na 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 se. Ya Allah haleluya Tuhan. Kia Allah manasyik ya Allah idibidi sakata karalambo. Ya Allah manasane. Ini kami Bapa. Terimalah penyembahan kami. Ya Allah ya Ramo. Ya Allah manasane. Ya Ramo. Idine. Terima kasih Tuhan. Ya Allah manasyik ya. Terima kasih Yesus. Kami mau masuk Tuhan lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Bapa. Ya Allah manasyik ya Allah manasyik. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Katakan ku masuk ruang Maha Kudus.
Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu. Ya na 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 se. Ya Rabbi Yesus Tuhan. Ya dalam mana syikara lama syane. Ya dalam mana se. Kami rasakan hadirat-Mu pagi hari ini Bapa. Kami rasakan Tuhan jamahan-Mu pagi hari ini Yesus. Ya dalam mana syikara lai di bisa kata kara lai di bisa. Ya lai di bisa kata kara lai di bisa kara lai di bisa ya na 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 se. Ya lai di bisa kata kara lai di bisa kata kara lai di bisa kana lai di bisa. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Apapun keadaan hati kami Tuhan pagi hari ini Bapa, kami mau memberikan penyembahan yang terbaik buat Engkau Yesus. Ya ralai dibirisa kata karalai dibirisa kata. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini kesukaan hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu. Amin. Menyembah-Mu Tuhan, ini kesukaanku. Saudaraku, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua, mari kita naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini. Apakah benar hadirat Tuhan tempat kesenangan kita? Terima kasih Yesus. Ya ralai ini sakat akaran lain. Yesus, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu. Amin. Menyembah-Mu Tuhan, ini kesukaan hadirat-Mu.
sakata mana shikara ini sakara ini sikatakan ya ramana shikara ini ku mau seperti-Mu Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan Nama. Aku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan Nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan Nama-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Kami mau seperti-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya ketika pribadi kami umat-umat-Mu seperti Engkau, maka kami Tuhan mempunyai karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Sebab itu pagi hari ini ya Bapa, biar segala umat-Mu dimanapun mereka mendengar, lewat sarana online ini ya Tuhan, Engkau tetap memberkati mereka. Karena kebenaran firman-Mu tidak ada satu ruang pun yang dapat membatasi untuk Engkau berbicara kepada setiap orang yang membutuhkan sebuah jawaban. Pagi hari ini Kau urapi kami semua. Pagi hari ini Kau urapi kami Tuhan, hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Bukan karena kehebatan hamba-Mu, tetapi karena Engkau Tuhan yang berbicara memakai kami hamba-Mu. Maka kami percaya bahwa hamba-Mu semakin kecil, tetapi Engkau semakin tinggi dan semakin dibesarkan, semakin dimuliakan, semakin ditinggikan. Biar pujian penyembahan kami pagi hari ini berbau harum Tuhan di hadapan-Mu. Biar Tuhan kebenaran firman-Mu juga Engkau disenangkan Tuhan. Mari Kau berkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan haleluya. Amin. Terima kasih buat pemain musik, WL Singer. Ya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih, pagi hari ini saya percaya sebagai hamba Allah, saudara tetap kuat, tetap sehat, ya, tetap di dalam hadirat Tuhan. Itu yang terpenting. Saudara takut akan Tuhan, mengerti akan rencananya, maka pagi hari ini, apabila itu saudara sekalian, saya percaya pagi hari ini kita sama-sama diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Nah, pagi hari ini tema kita adalah Allah mengganti rugi sepenuhnya.
Saya ulangi. Allah mengganti rugi sepenuhnya. Tema hari ini kita ambil dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10 sampai 14. Ya. Mari kita baca sama-sama, yang di rumah juga baca. Ayub pasal 23 ayat 10 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Karena ia menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Saudara, kita percaya bahwa di dalam kebenaran firman ini, bahwa kita akan timbul seperti emas. Ketika ada ujian sedang terjadi, saudara akan dilihat apakah pribadimu itu akan timbul seperti emas. Saudara tahu bahwa pembakaran emas sampai 7 kali panasnya. Kadangkala emas itu harus betul-betul dimurnikan. Maka dia akan mengikuti setiap proses alami. Ketika umat Tuhan mengalami proses, jangankan 7 kali pemanasan, 1 kali bahkan 2 kali bahkan, kita tidak mampu untuk mengalami proses Tuhan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, hikmat Tuhan berbicara kepada kita semua. Apa yang terjadi kepada Ayub ini? Ayub mengalami transformasi. Ketika dia mengalami transformasi, maka ada sendi-sendi yang akan dibentuk, yang ditambah, yang dikurangi dalam diri Ayub. Saudara, ketika di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kata transformasi itu yang pertama, perubahan rupa, baik itu bentuk, sifat, atau fungsi. Ayub sedang mengalami transformasi perubahan sifat, bentuk, maupun fungsinya. Nah, di dalam transformasi KBBI, saudara lihat bahwa yang kedua adalah perubahan struktur gramatikal. Menjadi struktur gramatikal yang lain. Dengan menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-unsurnya. Maka Ayub dikatakan di dalam transformasi ini ada hal yang ditambah, ada hal yang dikurangi, ada hal yang ditata kembali oleh Allah. Kata gramatikal, saya mencari dalam terjemahan bahasa Indonesianya, sesuai dengan tata bahasa. Jadi ketika Ayub pasal 1, ya, kalau kita lihat Ayub pasal 1, di sana dikatakan, ya, ayat 8, bahwa bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Gramatikal artinya tata bahasa
bahasa daripada Allah kepada Ayub, dikatakan Ayub ini orang yang saleh, yang tidak ada di muka bumi ini seperti dia. Nah, lalu muncul di ayat ke-9 bahasa iblis. Apa kata bahasa iblis? Ya. Di dalam Ayub 1 ini, ayat yang ke-9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bahasa Indonesia sehari-hari berkata, kalau Ayub menyembahmu itu karena dia mendapatkan imbalan. Iblis sedang mencari celah, mencari pintu sekecil-kecilnya. Iblis sedang mencari celah kepada gereja Tuhan, kepada umat-umat Tuhan. Sekalipun bahasa daripada Allah, engkau setia, engkau rajin beribadah, engkau taat, melayani. Wow. Tetapi saudara tahu, secara manusia Ayub ini pun berkata, saya saleh, saya setia, saya taat. Allah pun berpendapat kepada Ayub, kepada iblis, bahwa dia orang yang saleh, orang yang taat. Tidak sedikit iblis mencari celah dengan gaya bahasa dia untuk menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, firman pagi hari ini, kalau kita lihat di dalam terjemahan The Message, saudara, saya mencoba untuk mencari terjemahan bahasa Kamus Bahasa Besar Indonesia. Saya mencoba mencari dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dan dalam bahasa Ibraninya. Saya menjadi kaget betapa luar biasanya transformasi Ayub ini. Kalau kita lihat di dalam ayat 10, dikatakan, tetapi dia tahu di mana aku berada dan apa yang telah kulakukan. But he know where I am and what I have done. Ayub berkata, Allah itu tahu di mana aku berada dan apa yang aku lakukan. Allah sangat tahu. Tetapi dikatakan dalam kebenaran firman ini, ya, dan dia katakan, and I will pass the test with honor. Artinya, ketika aku lulus di dalam ujian ini, Ayub mengalami yang namanya pujian. Saudara, ada satu sisi bahasa ini, bahasa Ayub adalah bahasa yang setia. Tetapi di sisi lain, Allah sedang menambahkan satu kata dalam pola pikir Ayub lewat gaya bahasa atau dengan perlakuan daripada Allah kepada Ayub, supaya di tengah-tengah kesalehannya Tuhan sedang akan melihat apakah dengan tidak mendapat apa-apa dia masih enggak dia menyembah. Masih enggak dia mencari aku? Masih enggak dia taat? Maka saudara, firman Tuhan ini saya percaya ketika Ayub gambaran gereja Tuhan mengalami sebuah proses kehidupan, di situ saudara sedang dilihat apakah Anda masih tetap mencari wajahnya, Anda masih tetap berharap kepadanya. Apakah saudara masih mau ada satu poin yang sedang ditambah kepada Allah, atau satu poin sedang dikurangi dalam diri saudara, supaya setiap karaktermu itu sempurna. Karena ada satu poin karakter, mungkin Allah masih kurang melihat dengan baik dalam kehidupanmu. Saudara, di ayat ke-11, saya sudah mengikuti dengan cermat. I have followed him closely. My feet in his footprint. Saudara lihat. Dikatakan bahwa aku sudah mengikutinya dengan cermat. Kaki saya
di jejak kakinya. Bahkan dikatakan gini, tidak sekalipun menyimpang dari jalannya. Saudara, Ayub cermat menata setiap kehidupannya. Setiap proses kehidupannya dia melihat, dia sangat teliti. Apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Nah, bahkan bahasa Ayub ini, dia katakan kakiku saja, kaki saya ada di dalam jejak kakinya. Artinya Ayub mengikuti setiap apa yang diperintahkan Tuhan. Menurut Ayub, dia sudah lakukan. Tetapi ada hal yang akan ditambahkan oleh Bapa kepada Ayub tanpa Ayub sadari. Gereja Tuhan, tanpa engkau sadari, ada satu sisi yang akan ditambah kepada pribadimu dan ada satu sisi yang lain yang Allah melihat kekurangan itu dikurangi. Kalau kurang ditambahin, kalau Anda dilihat menyimpang akan dikurangi, diperbaiki, ditata. Kalau saudara mengerti di dalam proses kehidupan ini, saudara akan muncul seperti emas. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-12, di dalam The Message berkata, I have obeyed every word he spoken. Dia berkata, saya telah menaati setiap kata yang diucapkannya. Ada bahasa Allah yang dituruti oleh Ayub. Apakah saudara mengikuti bahasa Allah? Kalau saudara mengerti kata bahasa Allah ini adalah setiap apa yang dia ucapkan, itu pun juga yang Anda ucapkan. Kadangkala hati kita, roh kita benar-benar mau dipulihkan. Maka firman Tuhan berkata, daging lemah, roh penurut. Rohmu ikut, rohmu itu ingin dipulihkan. Tetapi perkataanmu seringkali yang kita dapati, seringkali yang kita dengar adalah mengeluh, atau kata-kata yang kehilangan pengharapan, kata-kata yang mencela, atau kata-kata yang melemahkan. Maka bahasamu dikatakan harus ditambahkan. Allah sedang menambahkan di perkataanmu. Supaya setiap perkataanmu yang keluar adalah bahasa-bahasa sorga. Bahasa sorga adalah puji Tuhan, haleluya, saya diberkati, saya kuat, saya dipulihkan, saya mau mengikuti Tuhan. Bahasa Allah harus Anda miliki. Nah, dikatakan di dalam ayat berikutnya, ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris, He will complete in detail what He's decided about me. Artinya, Tuhan bilang begini, Dia akan menjelaskan secara terperinci apa yang telah Dia putuskan tentang saya. Dia menjelaskan secara terperinci apa yang dia putuskan kepada diri saya, diri Ayub. Apa yang terjadi selama 42 pasal, ketika kita melihat pasal pertama, pasal kedua, dia mengalami yang namanya ya pengalaman pribadi, kehilangan semuanya. Berikut dari pasal-pasal berikutnya, sampai dalam pasal ke-30, di situ Ayub terus berinteraksi dengan teman-temannya. Bahkan Ayub pun juga di pasal ke-32 berikutnya, ada seorang temannya juga ya yang menguatkan dia, yang menegur dia, dan ada bahasa Allah, bahasa alam yang sedang disampaikan kepada Ayub, sehingga di pasal ke-42 Ayub itu mengalami pemulihan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kata complete in detail
secara komplit Tuhan memulihkan Ayub. Tuhan mengerti apa yang terjadi kepada diri Ayub. Nah, Allah itu Allah yang totality. Dia secara total berbicara kepada Ayub. Secara total dia sedang merombak, mentransformasi Ayub. Secara total juga dia ingin merombak setiap gereja Tuhan, setiap anak-anak, setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan. Dia sedang merombak, mentransformasi. Makanya keadaan sekarang ini, saudara akan melihat ada proses yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan dunia ini. Nah, kalau saya memperhatikan di ayat yang ke-14, ya, dikatakan di situ, karena ia akan menyelesaikan. Kata ia akan menyelesaikan, saya mencari dalam definisi bahasa Ibraninya. Saulam. Saulam. Artinya, kata ia menyelesaikan dari kata bahasa ini, dia membayar ganti kerugian sepenuhnya. Allah mengganti kerugian sepenuhnya apa yang dialami oleh Ayub. Bahkan dikatakan, aku harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Membayar kembali, memulihkan apa yang terhilang secara komplit dan detail. Proses yang dialami Ayub, bukan Allah tidak tahu. Dia akan menyelesaikan. Dia saulam. Dia akan mengembalikan ganti untung. Semua sepenuhnya. Apa yang kau alami sekarang ini? Lewat peristiwa wabah penyakit yang mendunia. Ada hal-hal yang terhilang daripadamu. Usahamu, keuntunganmu, perjalanan bisnismu, kehidupanmu. Engkau sedang mengalami kehilangan. Mungkin itu dari sisi Ayub. Lembu, kambing, domba kehilangan. Tetapi saudara lihat, apa yang terhilang pada diri Ayub, Allah menggantikan sepenuhnya. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita melihat pengalaman transformasi yang dialami Ayub, akan juga ada juga yang dialami di dalam terjemahan baru, yaitu Rasul Paulus. Saudara lihat, gaya bahasanya bagaimana, gramatikalnya bagaimana. Pada waktu bahasa iblis, yang mana Rasul Paulus yang namanya Saulus menganiaya umat-umat Tuhan. Bahasa Saulus adalah bahasa di mana orang-orang yang percaya kepada Tuhan dia bunuh semua. Allah berbicara kepada Saulus. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya umatku? Kenapa engkau menganiaya aku? Bahasa Allah yang disampaikan kepada Saulus. Sehingga ketika Saulus ini mengalami perubahan, transformasi, ada beberapa ruang yang sedang diisi oleh Allah. Untuk mengubah seorang Paulus. Menurut Paulus, saya pun juga dipulihkan, saya mengenal. Saudara lihat, ketika Paulus mengalami transformasi,
Dia mengalami berkat rahmat ilahi. Pengenalannya akan Kristus yang menorehkan pengalaman rohani secara mendalam. Pengalaman itu membuat Paulus mengenali Yesus. Siapa dia itu? Dia adalah Allah yang bangkit. Di mana sebelumnya ia hanya mengenal Yesus yang mati disalib secara hina karena dikutuk Allah. Kalau kita lihat Ulangan 21, 23, di situ dikatakan orang yang tergantung di atas kayu salib adalah orang-orang yang terkutuk. Bahkan di kitab Galatia 3 ayat 13 dikatakan juga. Saudara lihat, ada satu pengalaman pribadi daripada Paulus ini yang mengenal dia sebagai seorang Farisi. Paulus percaya akan kebangkitan badan. Maka ketika berjumpa dengan Yesus yang bangkit, ia mengerti bahwa imam jemaat Kristen akan Yesus yang bangkit itu bukanlah iman yang hampa. Lambat laun ia pun mulai percaya dan beriman kepada Yesus. Paulus mengerti bahwa Yesus layak diberitakan. Layak dipercayai oleh Rasul Paulus. Maka dikatakan dalam kitab Roma 15 ayat ke-6. Kitab Roma 15 ayat yang ke-6. Dikatakan sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, ketika mengalami transformasi Rasul Paulus ini, dia mau setiap umat Tuhan, engkau menyatukan hati, memuliakan Yesus Kristus di dalam hidupmu. Maka kalau ada proses di dalam kehidupan sidang jemaat sekalian, Tuhan sedang melihat. Tuhan berhasil dalam arti Tuhan melihat Ayub ini dan Ayub ini berhasil pengenalan akan Tuhan. Rasul Paulus berhasil pengenalan akan Tuhan. Lalu gereja bagaimana? Di tengah-tengah wabah ini apakah engkau menjadi pribadi yang berhasil atau pribadi yang undur? Mengeluh. Atau dengan kata-kata, Tuhan kok tidak tolong saya? Atau dengan kata-kata, mana Tuhan? Mana jawabannya? Kok banyak yang terhilang? Saudara lihat, ketika kita melihat, saya sangat tertarik sekali di dalam terjemahan bahasa Ibrani ini yang diterjemahkan dalam kitab bahasa Inggrisnya dikatakan begini. Saulam itu Allah membuat pemulihan keseluruhannya to make whole or God restorasi. Artinya ada restorasi daripada Allah sendiri untuk apa? Dengan baik, dengan benar ingin melihat pribadi Ayub ini, pribadi gereja Tuhan sedang mengalami namanya restorasi. Sehingga dikatakan ketika Ayub ini, Saulam ini berada dalam perjanjian damai, maka gereja Tuhan, umat Tuhan akan mengalami yang namanya Allah akan membayar ganti rugi sepenuhnya. Asalkan kita berada dalam perjanjian damai. To be in a covenant peace. Berada dalam perjanjian damai. Ayub berada dalam perjanjian damai. Rasul Paulus ada dalam perjanjian damai. Ketika dahulu Rasul Paulus mengatakan bahwa dia betul-betul mengalami kelimpahan, mengalami keuntungan, mengalami dihormati orang. Ketika dia mendengar dan berbalik kepada Yesus, dia mengalami aniaya. Saudara lihat, Rasul Paulus mengerti. Saya ada dalam perjanjian damai itu. Maka kalau saudara sekalian, hari ini Anda dalam perjanjian damai, maka saudara akan masuk di dalam pemulihan itu.
akan dipulihkan. Bahkan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, He will make compensation. He will make compensation. Dia membuat kompensasi. Setiap kehilangan daripada Ayub, ada kompensasi yang Tuhan akan nyatakan di ayat di pasal 42 Ayub dikatakan Tuhan mengembalikan 2 kali lipat semua yang dia miliki yang mengalami kehilangan. Saudara, hari ini dengan peristiwa di akhir zaman ini, dengan keadaanmu yang mengalami banyak kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan tidak sedikit yang kehilangan harta. Ketika saudara mengalami transformasi secara keseluruhan, bukan sekedar di keluargamu, tetapi di kota ini, di bangsa ini, bahkan di bangsa-bangsa dunia, banyak mengalami kehilangan. Tetapi Tuhan berkata, Dia akan memberikan kembali. Ada kompensasi, dikembalikan 2 kali lipat. Seperti Ayub, satu hal yang Tuhan mau kepada hidupmu, Anda harus muncul seperti emas. Setiap ujian yang terjadi, Ia akan menyertai Anda semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, apa yang terjadi saat ini kepada gereja Tuhan? Ada satu titik yang sedang ditaruh kepada hidupmu. Bahasa Allah adalah bahasa sorgawi. Bahasa Allah adalah bahasa yang ingin menyenangkan pribadimu. Lewat apa? Saudara harus menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan, praise the Lord. Lakukan itu. Maka ketika bahasa Allah itu ditaruh di mulutmu, maka setiap mulutmu mengucapkan pujian, ada pengagungan, ada pujian, ada penyembahan. Dari bahasa ini, dia sedang mengembalikan sifat dasarmu untuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Anda harus catat, Saulan, ia mengembalikan sepenuhnya. Ia membayar ganti sepenuhnya. Ia mengganti sepenuhnya kepada setiap jemaat. Dia salam kepada Anda semua. Pagi hari ini, mari kita datang kepada Dia. Lewat kebenaran firman ini, kita ingin datang, ingin memuji, menyembah Dia. Saudara sekalian, secara manusia, mungkin di dalam hidupmu, Tuhan, saya sudah banyak menyenangkan Engkau, saya sudah melayani, saya sudah banyak membantu orang lain, saya sudah banyak mendoakan orang lain. Ada banyak orang-orang yang terhilang saya bantu, puji Tuhan. Itu bahasamu. Tetapi bahasa Allah, Dia ingin lebih lagi kepada setiap pribadimu. Naramasakan kenasih, Lord, I worship you, Lord. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Lord, I worship you. I worship you, Lord. I worship you. Lord, I worship you.
worship you, for your name is holy. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you, for your name is holy, holy, oh Lord, for your name is holy, holy, oh Lord, ku menyembahmu, yeah. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus, oh Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, namamu, sebab namamu kudus, kudus, Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Kami dibuat mengerti Tuhan akan bahasa hatimu Bapa. Kami percaya Tuhan, dari bahasa sorgawi ini Tuhan, membuat kami di hati mengerti apa yang Kau ingini, apa yang Kau mau terhadap pribadi kami anak-anaknya. Haleluya Jesus, haleluya. Ralaramaya shenalain. Oh, for your name holy, holy, oh Lord, for your name is holy, holy, oh
Engkau Allah yang kami sembah. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Ketika kami mengalami transformasi Tuhan, biarlah Engkau yang membentuk kami. Seperti emas kami tampil Tuhan. Gereja-Mu Engkau berkati. Setiap umat-umat-Mu yang berharap kepadamu Engkau memberkati. Engkau kuatkan mereka. Roh Kudus, Engkau selalu berbicara di hati mereka. Bapa, Engkau tetap memeluk anak-anak-Mu. Kami yakin Tuhan Engkau akan memulihkan umat-Mu. Apa yang terhilang daripada gereja-Mu, Engkau mengembalikan. Engkau saulam Tuhan. Engkau saulam ya Bapa. Engkau saulam ya Yesus. Itu sebuah keyakinan buat kami. Engkau menyertai kami. Engkau totality ya Tuhan. Berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Kenalaramasat. Kenalaramasat. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya Sorgawi. Terima kasih ya Bapa, ucapan syukur. Bahasa kami, bahasa umat-Mu adalah terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, karena kebaikan-Mu itu nyata atas kami. Angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Setiap apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan selalu dibuat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah akan selalu dituntun oleh Dia. Sehingga penuhlah sukacita-Mu, karena Engkau diberkati dan dipelihara Tuhan
baik di bumi maupun di sorga. Terima kasih Bapa. Inilah akhir daripada ibadah online kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua diberkati. Katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.